Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu, 24 Juni 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 yang pada saat ini hanya akan saya bacakan khusus pada ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Yang demikian. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Renungan pada hari ini diberi judul Keramahan Abraham. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan juga dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena itu, orang beriman tetap memegang janji Allah dan memiliki hati yang tetap percaya meskipun barangkali rencana Tuhan sulit dimengerti dan penggenapan janji Tuhan mungkin saat ini belum memberi tanda-tanda yang memuaskan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham pun tidak langsung mengenali sang pengunjung surgawi itu. Tetapi Abraham menunjukkan keramahan yang luar biasa. Abraham berlari menyongsong ketiga tamu itu dan sujud sampai ke tanah. Abraham melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh adat timur untuk para tamunya. Ia mempersiapkan sebuah sambutan megah bagi para pengunjung surgawi itu. Ia mengundang mereka untuk duduk dan beristirahat sementara hidangan dipersiapkan. Abraham mengambil air untuk membasuh kaki tamunya dan menawarkan mereka untuk beristirahat sejenak. Abraham menyuruh Sarah istrinya dan seorang bujangnya dengan cepat bekerja untuk memberi tamu-tamu mereka makan. 2 kata Ibrani, gemah dan soler. Kata itu dipakai untuk menunjukkan bahwa tepung yang disajikan itu adalah tepung yang istimewa. Hema, yaitu susu beku, dicampur dengan susu segar, merupakan minuman segar yang disajikan kepada para pelancong yang kelelahan sambil menantikan makanan utama dihidangkan. Lalu kemudian anak lembu. Anak lembu jarang sekali dihidangkan sehingga merupakan makanan mewah yang disajikan kepada para tamu yang terhormat ini. Lalu Tuhan berfirman bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa Allah tidak melupakan janjinya, Ia pasti menggenapinya. Sarah tertawa mengingat ketidakmungkinan dirinya mengandung lagi. Ia menggambarkan dirinya sudah layu karena sudah mati haid dan Abraham pun juga sudah tua. Tetapi berkebalikan, ketika Sarah tertawa, sebaliknya Abraham menerima peneguhan atas janji Allah kepadanya melalui pernyataannya pada ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dalam pergumulan sehari-hari hidup kita sering mempertanyakan Allah. Apakah Allah mau menolong? Jangan biarkan pernyataan ini membuat kita meragukan Allah. Tetapi sebaliknya, dengan tetap memelihara kasih, kepekaan, bahwa Allah mengunjungi kita lewat kehidupan kita sehari-hari, kita pun akan diteguhkan kembali bahwa sesungguhnya Dia sungguh peduli dan sanggup untuk menolong kita. Barangkali karena begitu banyak persoalan yang datang di hidup kita, kerap kali kita dikecewakan, kita sudah berhenti berharap, kita tidak lagi percaya akan pertolongannya. Maka mari kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, karena justru di saat yang paling lemah, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Kisah dalam bacaan kita hari ini memberi teladan tentang ramah tamahan. Jika dapat kita bayangkan bagaimana ketiga orang yang berjalan di terik panas matahari di padang gurun, maka kita bisa melihat bagaimana kasih dan kepedulian Abraham terhadap mereka dengan menawarkan air untuk diminum, membasuh kaki, beristirahat, dan memberikan makanan-makanan yang terbaik. Perbuatan kasih yang diperlihatkan Abraham menjadi sebuah pernyataan praktis akan kasih dan ketaatan
terhadap Allah. Perbuatan baiknya kepada para tamu yang datang memperlihatkan bagaimana firman itu berbuah di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang semakin terasing, dingin, dan penuh dengan isu ketidakpercayaan satu dengan yang lain, keramah tamahan adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih Kristus kepada sesama. Keramah tamahan bisa mengubah orang asing menjadi teman, bahkan yang tadinya adalah musuh sekalipun. Keramah tamahan bisa menjadi penghangat bagi jiwa yang kesepian. Keramah tamahan bisa membuat kita merasakan pertemanan yang jauh lebih dalam dari yang sanggup kita pikirkan. Keramah tamahan bisa menjadi awal bagi sebuah pemulihan. Ada banyak hal yang bisa kita capai dari perubahan sikap hati kita untuk mau menjadi pribadi yang lebih ramah. Dampak itu bukan hanya berbicara tentang orang lain, tapi justru lebih banyak bagi diri kita sendiri. Alangkah damainya kalau kita bisa bersikap ramah seorang terhadap yang lain, serta melayani di dalam kasih Kristus. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus pasalnya yang keempat, ayat 32 yang demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kami satu nilai tentang keramah tamahan yang harus kami bawa di dalam pelayanan kami terhadap sesama kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa selalu menjadi pribadi yang ramah, mau memberikan apa yang terbaik yang kami punya untuk sesama kami, karena kami mengasihi mereka sebagaimana kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin.